kok nggak biasanya gitu kan, dia capek dan dia istirahat lagi, dia lagi-lagi nengok ke belakang, kok nggak ada ya teman-teman gue pada kemana gitu kan, kok tumben-tumben. Dan bener aja, lagi istirahat kayak gitu Ucup ngelihat sosok pocong, tapi seolah ada suara yang ngomong, kamu nggak boleh naik ke gunung ini dan harus segera turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Pada kesempatan kali ini gue bakal ngebawain tentang cerita soal gunung lagi nih, yaitu tentang Gunung Pulau Sari, dimana ada salah satu orang, yaitu bisa dibilang salah satu pendaki yang ngeyel akibat gara-gara gak dapet izin dari orang tua atau memaksakan. Dan akhirnya dia tuh berujung jadi sebuah malapetaka yang benar-benar gak bisa dilupain sama dirinya sendiri. Nah, kira-kira ada kejadian apa nih? Buat lu yang penasaran dengan videonya atau dengan ceritanya, lu wajib pantengin video ini sampai habis. Dan buat lu yang mau ikutan open trip, jangan lupa kunjungi Instagram gue, yaitu samsul.1010. Dan buat lu yang mau support channel gue, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan gak usah banyak bacot lagi, kita mulai ke segmen dongeng horor. Dongeng horor dimulai. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Jangan lupa ngopi biar nggak panik. Nah, berhubung ini cerita kali ini tuh soal pendakian, gue bakal ngasih salah satu tips ketika lu mau naik nih. Jadi biasanya kalau orang mendaki awal-awal banget, orang yang mau trek itu biasanya tuh ngalamin yang namanya gejala bukan sesek sih, tapi kayak degup jantung kenceng gitu kan. Itu tuh udah hal yang biasa, capek kayak gitu, engap dan lain-lain. Tapi kalau menurut versi gua pribadi, selama ketika lu mulai trekking awal-awal, dada lu nggak terlalu panas, atau dalam arti biasanya kan kalau orang capek atau lari atau kayak gimana kan dada tuh suka panas. Nah, selama kalau misalkan nggak panas, itu tuh menurut gua hal yang wajar. Atau kepala agak pusing dikit, agak mual, itu nggak apa-apa. Jadi lu jangan pernah takut atau ngerasa wah gue sakit nih. Enggak kok, itu sesuatu hal yang wajar ketika lu awal-awal mendaki. Tapi kalau misalkan gejalanya itu tiba-tiba jantung itu panas banget, itu lu harus bilang ke leader lu atau konfirmasi ke leader lu, nanti biar dia yang nanganin kayak gimana, harus dilanjut atau enggak. Dan biasanya kalau misalkan lu pas mau naik itu mau mual atau kayak mau muntah, nggak apa-apa, itu lu muntahin aja. Itu tuh justru lebih bagus atau lebih ngebantu. Dan biasanya kalau lu muntah, lu wajib yang namanya istirahat dulu sekitaran 15-30 menit atau setengah jam. Dan itu kalau bisa lu tidurin dulu, rebahin sekitar 5 menit lah, kayak tidur ayam gitu. Dan pas ketika bangun itu biasanya badan lu agak enteng, dan itu memang sesuatu hal yang wajar ketika di pendakian. Jadi jangan pernah ngerasa lu kenapa-kenapa, misalkan lu muntah dan lain-lain, itu hal yang biasa kok. Yang penting ketika lu udah muntah, nanti udah sejam kemudian lu bantu nyemil gitu. Makanya kenapa di pendakian itu harus wajib bawa kayak coki-coki gitu kan, kayak coklat atau kayak madu, itu buat ngebantu lu sendiri gitu. Jadi selama lu bawa cemilan ya lu makanin, apalagi kalau ada warung ya lu jajan lah gitu, jangan sampai perut lu kosong banget. Nah, kita lanjut ke ceritanya ya. Jadi ceritanya itu, ini kita sebut aja si Ucup ya, karena lu udah pada kangen kan dengan namanya, samaran gua tuh Ucup. Nah, jadi si Ucup ini mau melakukan pendakian ke salah satu gunung, yaitu Gunung Pulau Sari yang ada di daerah Banten. Ya, gunung ini tuh bisa dibilang di bawah 2000 lah, nggak terlalu tinggi-tinggi banget, tapi bisa dibilang ya gunung ini lumayan sama kayak gunung-gunung Asupan ataupun kayak gunung-gunung yang ada di daerah Banten gitu. Kecil
kecil-kecil cabai rawit lah. Dan setahu gua nggak denger berita itu beberapa tahun ke belakang itu, selain di masa pandemi ya, Gunung Pulau Sari ini tuh ditutup. Sebetulnya masalah utamanya itu dari para pendakinya sendiri sih. Selain emang ada beberapa area yang longsor gitu, rawan longsor, tapi memang yang gua tahu gitu itu dari gara-gara ulah dari para pendakinya. Ya entahlah lu pada tahu atau enggak, tapi gue udah tahu sih alasannya kenapa gunung itu ditutup. Dan gue pun baru dengar-dengar katanya Pulau Sari itu udah dibuka untuk beberapa satu jalur gitu. Dan kemarin pun ada yang beberapa nawarin gue buat ke Pulau Sari, tapi gue belum ngecek lagi Pulau Sari itu benar-benar resmi udah dibuka lagi atau belum gitu. Dan buat lo yang tahu Pulau Sari udah dibuka, lo bisa komen di bawah ini. Nah, kita balik lagi ke si Ucup. Si Ucup ini karena memang gabut atau boring, bisa dibilang Ucup ini salah satu orang pengangguran, pengacara lah, pengangguran banyak acara, maunya banyak, segudang gitu kan. Ya intinya bocahnya ngeselin lah, lumayan cukup ngeselin. Dan memang dia tuh punya teman-teman atau circlean yang suka naik juga. Tapi kalau untuk teman-temannya nggak pernah yang memaksakan diri ketika ya udah kalau memang gua nggak punya duit, gue juga nggak berangkat. Kalau gua nggak diizinin ya gua nggak berangkat. Nah, suatu saat di tongkrongan ini, Ucup tuh ngebuka obrolan kalau dia, gimana kalau kita ngadain naik gunung yuk? Gabut nih dia bilang kan. Nah, dari situ tuh sebenarnya ada beberapa temennya yang nggak pengen ikut juga. Cuman ya karena memang mereka hobi atau pecinta alam juga, akhirnya ya udahlah mereka ayo. Walaupun nggak semuanya ikut. Temennya Ucup sekitaran pada saat nongkrong itu, kurang lebih mungkin ada sekitaran 10 sampai 11 orang. Cuman pada saat itu yang ikut tuh sekitaran 5 orang kalau nggak salah. Nah dari situ ya udah tuh mereka tuh mempersiapkan semuanya. Yang Ucup tahu kalau untuk pendakian gunung Pulau Sari ini ditempuh sekitaran 3 sampai 4 jam itu paling cepatnya atau normalnya, atau kalau mau dilama-lamain itu ya sekitaran 6 sampai 7 jam. Nah dari situ mereka udah siap-siap, mereka juga udah ngebagi tugas dan lain-lain. Singkatnya Ucup pulang lah dan bilang ke emaknya, "Mak, Ucup mau naik gunung ya." Cuman dalam kondisi si emaknya ini kurang sehat, bisa dibilang ya begitulah, kurang sehat lah, kurang fit, namanya juga orang tua kan. Emaknya tuh bilang kalau bisa pending aja sampai emak sembuh dulu gitu. Cuman Ucup udah ngebet banget kan pengen naik gunung, maksudnya ya lu tahu sendiri lah namanya orang pengangguran gitu kan, gabut juga kalau diem di rumah. Ya intinya nggak sadar diri lah si Ucup ini gitu kan. Dan akhirnya ya maksa-maksa mau nggak mau orang tuanya tuh ngizinin gitu kan. Nah udah dapat izin dari orang tua kayak gitu, akhirnya si Ucup ini bilang, "Mak minta duit buat beli logistik dan lain-lain." Tapi emaknya bilang, "Cup, Mak nggak punya duit banyak, ada juga duit segini." Dan Ucup tuh sempet kayak cemberut gara-gara dikasih uangnya tuh kayak sedikit gitu lah. Dari situ tuh ya mau nggak mau kan, akhirnya ya udah tuh diambil. Cuman karena memang uangnya ini kurang, akhirnya Ucup itu bisa dibilang panjang tangan lah, atau ngentit atau ngambil uang si orang tuanya ini diam-diam gitu kan, diambil. Dan memang tanpa sepengetahuan si orang tuanya itu. Singkatnya udah diambil, dia belanja dan lain-lain. Dan ya orang tuanya kan nggak curiga karena memang nggak kelihatan juga barangnya gitu kan. Udah kayak gitu tuh sampai hari H di mau perjalanan atau di trekking, karena memang jarak dari rumah Ucup ke sana itu lumayan cukup dekat, sekitar ditempuh 3 jam pakai motor. Ya udah tuh kan mereka tuh berangkat hari Sabtu sekitaran bisa dibilang ya siang sekitaran jam 7 atau jam 8 siang gitu dari rumah tuh, karena memang mereka mau naik tuh weekend gitu. Mereka tuh berangkat dan lagi-lagi sebelum berangkat itu emaknya bilang, "Cup, kalau bisa tahan dulu, makan lagi sakit." Dan maksudnya di rumah tuh nggak ada siapa-siapa. Sebenarnya ada sih kakaknya Ucup atau saudara dan neneknya, tapi kan jaraknya lumayan jauh. Takutnya perlu apa-apa, jadi kan bisa minta tolong sama Ucup. Dan lagian juga emaknya juga ini pedagang gitu, kalau ada apa-apa kan bisa minta tolong sama si Ucup. Cuman si Ucup bilang, "Udah mah nanti aja, gampang mah, istirahat aja, kagak usah dagang," gitu kan. Si Ucup tuh bilang kayak gitu, kayak kekeh banget gitu. Ya cuman emaknya tuh ngizinin tapi dengan bukan yang marah sih, kayak narik napas panjang. Ya lu tau lah gitu kan, kayak mau kesal tapi anak sendiri gitu kan, nggak kesel tapi ya gimana gitu. Ya udah deh gitu, dengan nada dengan muka yang lumayan cukup sedih gitu kan. Singkatnya
Ucup tuh berangkatlah ke salah satu temennya, dan ternyata ketika lagi berangkat kayak gitu ada salah satu temennya yang nggak bisa ikut juga. Dari situ Ucup kesel tuh, bahkan diteleponin, lu ngapa sih kemarin bilang gas-gas tiba-tiba mendadak. Dan si temennya ini bilang, sorry gue nggak bisa ikut gara-gara emak gue atau keluarga dia tuh ada yang sakit, jadi ya gue lebih mentingin keluarga. Ya sebenarnya diizinin sih, toh juga ada yang ngejagain adik kakak dan nenek, tapi gue nggak mau aja gitu. Nah dari situ tuh keluar celetukan dari Ucup, emak gue aja sakit gini-gini gue tetap naik kok. Lagian juga udah biasa kali sakit kayak gitu doang mah. Dari situ tuh mulai nih, karena 4 temennya ini ngedengar gitu kan, 3 temennya gitu lebih tepatnya, 4 itu sama Ucup ngedengar, tiba-tiba ngerutin dah, Cup mendingan nggak usah deh lu jagain malu aja, apalagi malu kan jauh dari sana sini, maksudnya keluarga atau kakak lu juga kan jauh gitu, mendingan cancel aja minggu depan aja gitu. Ya gue udah tanggung nih beli logistik, kata Ucup tuh. Udah santai aja, nggak apa-apa kok, lagian lu kayak nggak tahu emak gue aja, dia bilang gitu kan. Tapi ya mau gimana sih, temennya ini udah kayak mau kagak gitu kan. Tapi ya udahlah gitu, si Ucupnya juga santai-santai aja, dan Ucup pun ngeyakinin temennya kalau penyakit emaknya tuh bisa dibilang udah kok penyakit biasa gitu, kayak meriang-meriang biasa doang. Ya udah tuh temennya tuh udah mengiyakan, dan ya udahlah kita jalan bismillah aja, berangkatlah. Dan sampai di base camp itu kurang lebih sekitaran jam 11 atau jam 12. Nah sampainya jam 11 jam 12 ini mereka nggak langsung buru-buru naik, tapi mereka santai-santai dulu ngopi di salah satu warung gitu yang dekat base camp gitu kan. Ngopi, dan pas udah ngopi juga mereka nyantai-nyantai lah. Nanya kan salah satu temennya, kita sebut aja si temennya si Ucup ini namanya Udin. Si Udin ini bilang, Cup kita mau naik jam berapa nih? Ya udah tanya ke yang lain aja, sepakat aja gue main ngikut aja kalau masalah trekking mah gitu. Temennya bilang nantilah, masih panas, karena kondisi pada saat itu lumayan cukup terik juga gitu kan. Ya walaupun udah masuk ke area trek itu vegetasinya lumayan cukup rapat kan, jadi kayak nggak bakalan kepanasan juga. Tapi anak-anak tuh males gitu, mager kan. Ya udahlah nanti kita trekking sekitaran jam 3 atau jam 4 ya, paling sementok-mentoknya nanti kita bakalan kena malam dikit lah, paling kita udah sampai area camp tuh jam 7 atau jam 8-an gitu kan paling telatnya. Oke lah kata si Ucup ini. Nah udah kayak gitu mereka santai-santai, dan akhirnya mereka mulailah berangkat. Mereka mulai berangkat, dan di awal perjalanan memang udah lumayan cukup sore kan. Dan pada saat itu mereka trekking cuman mereka berempat doang, sedangkan memang ada beberapa pendaki lain, tapi mereka tuh jalannya tuh duluan katanya gitu. Ya bisa dibilang naik pagi lah, nggak yang ada trekking sore gitu kan. Mereka jalan sekitaran sampai udah jalan sekitar 1 sampai 2 jam, kurang lebihnya setengah 6 belum maghrib gitu kan. Mereka sempat ngeres atau ngebreak dulu buat bikin kopi dan nyemil gitu kan. Nyemil yuk kata Ucup tuh. Ya udah tuh mereka buka naruh carrier dan buka kompor gitu kan. Nyemil. Dari situ lagi-lagi si Udin ini bilang, ngingetin, gimana ya kondisi malu, gue kok jadi agak-agak khawatir sama malu. Dan Ucup tuh bilang, lu kayak kagak biasa aja, dan ngapa sih tumben-tumbenan banget gitu cari perhatian banget sama mama gua gitu. Tiba-tiba kepikiran gua aja yang anaknya biasa-biasa aja gitu kan. Tapi si Udin ini ngerasa kayak nggak enak aja gitu kan. Dan ya udahlah gitu kan, yang lainnya juga sebenarnya nggak enak gitu, cuman mau gimana lagi, udah tahu karakter dari si temennya ini, akhirnya ya mereka ya udahlah gitu, masa bodoh tuh ngeliat anaknya juga kayaknya biasa-biasa aja. Akhirnya mereka masak kopi, bikin kopi, dan mereka nyemil-nyemil tuh sambil bercanda-bercanda gitu kan. Dan kurang lebihnya mereka pas udah selesai packing atau udah ngopi, dan gak lama itu disusulah azan maghrib. Jadi mereka pas mau berangkat tuh tanggung nih azan maghrib, ya udah yuk kita ngeres lagi. Cuman Ucup kekeh, udah yuk terabas aja, ya lah cuman azan doang. Ucup bilang gitu, kagak dah, walaupun kita kagak sholat juga ya udah sih, kan kata orang tua dulu kalau lagi azan tuh ya udah kita berhenti dulu atau ngeres dulu gitu kan. Cuman si Ucup ini bilang kayaknya udah terabas aja, cuman temennya tuh nggak setuju. Dari situ tuh 3 temennya ini bilang, ya udah gue mah nungguin azan, tuh cuma 5 menit doang azan gitu kan. Cuman si Ucup, ya udah gue duluan ya, pelan-pelan, dia bilang sambil nyicil. Ya udah tuh berangkat tuh si Ucup. Berangkat Ucup duluan, yang 3-nya di belakang. Dan Ucup pun udah prepare headlamp dan lain-lain gitu kan, jalan pelan-pelan. Dan sekitaran 10 menit, ya udah tuh Ucup ngeliat ke belakang kan, dan ternyata di belakang ada beberapa temennya yang nggak tahu siapa ya.
Ucup berpikiran kalau itu tuh temennya, karena ada kayak lampu headlamp gitu kan. Wah itu anak-anak tuh. Ya udah dah, gue udah ngelewatin tanjakan ini, gue ngeres dulu ambil nunggu anak-anak. Jalan dan sampailah di kayak tempat yang lumayan cukup enak juga. Dia ngeres nih, dia ngeres. Kok mendadak lampu headlamp dari belakang itu nggak ada lah, anak-anak ngeres lagi apa ya di bawah gitu kan. Dan akhirnya Ucup tuh manggil, teriak, Din, sambil teriak-teriak lah, oi gitu kan. Tapi kok nggak ada sautan atau apa-apa gitu kan. Pada rese nih anak-anak nih kayaknya mau ngejailin gue gitu kan. Ya udah dah, gue juga matiin headlamp. Ucup itu matiin headlamp karena biar kalau misalnya ada temennya datang, dia mau ngagetin, rencananya kayak gitu. Dan biar nggak kayak mau dijailin itu biar nggak ketahuan lah gitu kan, tiba-tiba ada aja gitu. Ya udah tuh dimatiin, dia sambil ngerokok dan dia pun senderan di salah satu pohon yang lumayan cukup gede gitu kan. Senderan, semakin lama udah habis hampir 2 batang rokok. Tapi yang dari bawah itu tiba-tiba temannya tuh nggak ada lewat gitu kan. Kok nggak ada ya? Ucup ngerasa aneh dong. Dan kondisi pada saat itu tuh udah sekitaran 6:30 nih. Wah, nggak benar nih. Akhirnya Ucup cobalah buat turun sedikit. Turun sedikit sekitaran 10 atau 20 langkah lah. Turun dan dia nengok kan. Kok nggak ada ya? Kemana ya anak-anak? Diteriakin lagi sekencang-kencangnya tuh. Dan gak ada sautan dari salah satu temennya. Wah ngaco banget nih. Untung tenda ada di dia kan, ada di si Ucup gitu. Ya udah dah, gue buru-buru sampai area camp gitu kan. Akhirnya jalan lah terus tuh Ucup. Dan pas lagi jalan sekitaran ya udah setengah jam jalan gitu, sekitaran jam 7. Ucup tuh ngeres lagi kan. Mendadak badan dia tuh capek banget, kayak kok nggak biasanya gitu kan. Dia capek dan dia istirahat lagi. Dia lagi-lagi nengok ke belakang. Kok nggak ada ya teman-teman gue pada kemana gitu kan. Kok tumben-tumben dan bener aja lagi istirahat kayak gitu. Ucup ngelihat sosok pocong lagi bisa dibilang di salah satu pohon gitu dan di samping. Ucup tuh nggak terlalu apaan nih gitu kan. Yang dia pikir tuh mungkin sebuah bayangan atau kayak siluet-siluet dari pohon-pohon yang daun-daunnya gitu kan. Tapi diperhatiin kok kayak ada matanya gitu. Diperhatiin lagi. Dan Ucup kayak penasaran kan. Ucup tuh kayak agak maju dikit dan diperhatiin, ternyata bener. Yang di depannya itu adalah sosok pocong. Memang sih bukan ngalangin jalur gitu, kayak ada di sebelah jalur. Aneh banget dah. Dari situ Ucup udah lumayan ketakutan gitu kan. Dan dia pun langsung nengok ke arah belakang. Temen gue pada kemana sih? Aneh banget kok nggak ada gitu kan. Dari situ tuh Ucup langsung nengok lagi ke arah pocong itu. Dan ternyata sosok pocong itu masih ada gitu kan. Gimana ya? Gimana gitu kan. Bingung dia. Antara mau nerusin jalan atau nungguin temennya gitu. Serba salah. Sedangkan temennya tuh nggak kelihatan. Dan Ucup pun ngerasa kalau Ucup tuh jalan nggak terlalu cepet. Dia tuh sempat ngeres ketika udah ngeliat pocong itu sekitar 5-10 menit ngeres. Akhirnya dia diputusin, ya udah deh gue lanjut deh. Gue buru-buru buat nyampe area camp, karena di area camp kan lumayan ada beberapa tenda kan. Akhirnya Ucup agak mempercepat jalannya. Dan lagi mempercepat jalannya itu tiba-tiba dia dipegat dengan salah satu, atau bisa dibilang ketemu dengan salah satu sosok yang nggak tahu apa, cuman kelihatan siluetnya doang. Tapi seolah ada suara yang ngomong, kamu nggak boleh naik ke gunung ini dan harus segera turun. Ada peringatan kayak gitu dari sosoknya itu tuh. Ucup tuh langsung celangak-celinguk kan. Dan sosoknya itu nggak ada gitu, tapi suaranya ada. Ucup baru jalan 2 langkah aja tiba-tiba diperingatin lagi. Kamu harus turun hari ini atau detik ini juga. Nengok lagi. Dan Ucup bingung kan. Kok gimana ya. Udah bodo amat tuh, gue terabas aja. Dalam hati Ucup, udah lu jangan ganggu. Gue cuma mau naik gunung, jangan aneh-aneh gitu kan. Akhirnya jalan lagi sambil agak setengah lari. Dan singkatnya Ucup ngeliat banyak headlamp di depan. Kok tiba-tiba ada headlamp gitu. Dan Ucup ngejar sumber cahaya itu, dan ternyata di depan adalah temennya sendiri. Pas sampai tuh, dan dia kan langsung negor gitu kan, nepok, lu ngapa sih ninggalin gua?
Dan ketiga temennya itu kayak kaget, loh kok lu ada di belakang sih? Lu bukannya ada di depan ya, gue kira lu udah sampai area camp. Ucup tuh kayak bingung kan, gue tuh dari tadi nungguin lu dan lu tuh nggak kelihatan ngelewatin gue. Wah masa sih orang kita bertiga aja ketawa-ketawa hahihi gitu, dan headlamp kita juga nggak mati. Dari situ Ucup mikir keras dong, kok bisa-bisanya ya gue nggak ngeliat gitu headlamp mereka. Dari situ ya udah deh, bodo amat gitu kan. Akhirnya karena memang udah ketemu dan udah ngerasa tenang gitu kan, akhirnya jalan. Dan Ucup ini bilang gue di tengah gitu kan. Ya udah, anak-anak juga nggak mempermasalahkan itu gitu kan. Akhirnya jalan, dan singkatnya bener aja, sekitaran jam 8 atau setengah 9 mereka sampailah di area camp yang dekat kawah gitu kan. Mereka sampai dan mereka pun ngedirin tenda. Pas lagi ngedirin tenda kayak gitu, nggak tahu gimana tiba-tiba ada beberapa pendaki yang turun. Jadi malam-malam itu turun, bisa dibilang hampir semua mau turun lah karena mereka udah bongkar-bongkaran juga. Dan pas kayak gitu pun ada beberapa pendaki bilang, Kang mendingan turun aja, tidak direkomendasikan karena ada beberapa masalah, kawahnya tuh baunya nggak enak, terus anginnya juga kenceng dan lain-lain gitu kan. Mendingan turun aja karena tadi ada petugas dari bawah buat nyaranin buat turun, tidak melanjutkan untuk pendakian gitu kan. Masa iya Gunung Pulau Sari bisa kayak gitu? Biasa juga enggak, kalau cuman angin mah udah hal yang wajar. Karena pas mereka sampai ke situ, mereka tuh nggak ngerasa kalau angin itu kenceng gitu, kayak normal-normal aja, biasa-biasa aja. Tapi menurut pendaki lain itu anginnya tuh kenceng. Iya sekarang normal, ntar tuh kenceng lagi gitu. Bahkan ini pendaki lain tuh ngasih tahu tuh ada frame tenda kita tuh yang sampai patah. Nah karena memang udah ngeliat bukti kayak gitu kan, temennya Ucup ini bilang, wah Cup kayaknya kita memang gak bisa ngelanjut deh, yaudah yuk kita ikutan bareng mereka aja, udah kita turun. Tapi lagi-lagi Ucup ke gue nggak mau, udah biarin aja sih. Cuman si pendaki yang lain tuh karena nggak dengar Ucup nggak mau, ya udah Kang kalau mau di sini, tapi kalau ada teguran dari petugas kita nggak tanggung jawab ya, karena kita diamanatin sama petugas kalau misalkan ada yang ngecamp lagi disuruh buat turun, karena petugasnya juga tahu kalau tim Akang yang paling belakangan gitu, jadi disaranin buat turun. Dan yang paling aneh, harusnya kan petugasnya itu udah turun, harusnya papasan dengan mereka kan. Nah sedangkan si 4 orang ini benar-benar nggak papasan dengan si petugas itu. Mungkin mereka beranggapan mungkin jalan motong kali gitu kan, jalan pintas gitu. Mereka juga ya namanya juga akam sih gitu kan, tahu seluk-beluk jalur trek. Dia juga tahu jalurnya buat motong itu di mana gitu kan. Dan dari situ 3 temennya ini sebenarnya udah pengen turun, tapi kan nggak mungkin ninggalin si 1 temennya ini gitu kan, karena mereka kasihan lah, takut kenapa-napa juga. Akhirnya mereka ya udahlah ngecamp, tapi dengan perjanjian, Cup kalau memang beneran anginnya kenceng, mau nggak mau kita bongkaran walaupun tengah malam, kata si Udin. Iya siap, kata si Ucup tuh kan gitu. Nah singkatnya, tim lain pun udah bongkaran, udah selesai itu sekitaran jam 10, dan mereka pun udah kelar makan dan lain-lain gitu kan. Walaupun pada saat itu memang kondisinya angin masih normal gitu. Ucup tuh sempat bilang tuh, Kang anginnya udah mulai pelan, daripada turun mendingan ya udah stay aja. Cuman si pendaki ini tuh enggak Kang, saya udah ngerasain anginnya kayak gimana, dan ya Gunung Pulau Sari pada saat ini benar-benar nggak wajar menurut mereka tuh. Mungkin mereka kecapean atau ya udah deh lu mau turun mah turun aja gitu kan. Dari situ Ucup nggak memperdulikan tuh. Jadi yang pendaki lain udah pada turun, akhirnya di area kami ini cuman ada tenda si Ucup dan timnya doang nih, cuman ada 1 tenda doang kan. Dan mereka pun kebetulan udah selesai masak-masak, dan akhirnya mereka ngobrol-ngobrol lah. Walaupun ada pembahasan tentang situasi atau tentang cuaca di situ. Mana kata Ucup, enggak kan biasa-biasa aja. Mungkin ya namanya juga di gunung kan, kata Ucup. Temannya tuh sempat kayak heran dan iya kali ya. Ya udah mereka ngobrol-ngobrol tuh sekitaran jam 11 mulailah angin mendadak seketika kenceng banget. Dan mereka tuh udah beberapa kali ke gunung manapun ya, maksudnya ya di luar Jawa Barat pun dia udah pernah gitu. Tapi angin di Pulau Sari pada saat itu tuh benar-benar kenceng banget. Dan mereka baru ngalamin angin kayak gitu tuh baru di Gunung Pulau Sari doang. Walaupun mereka pun udah beberapa kali ke Pulau Sari gitu, kayak baru kali ini. Itu tuh kenceng banget. Tenda mereka, jadi tenda tuh sampai nyium ke muka mereka gitu, kayak mau begini aja gitu kan. Dari situ tuh
Anjir iya. Dan mereka anehnya tuh kayak parah, pasaknya tuh kayak kecabut dan tenda mereka seolah ngegeser. Jadi tenda mereka tuh kayak ke bawah angin. Jadi kayak ke bawah angin. Set gitu. Mereka tuh langsung panik dong dan mereka tuh langsung keluar gitu kan, langsung keluar. Wah, kok kita kayak ngerasa pindah ya? Tapi mereka belum sadar nih kalau tenda mereka tuh beneran pindah. Wah, enggak kok, cuma pasaknya doang. Dan Ucup bilang, udah deh dalam dulu, tunggu anginnya reda baru kita ngebenerin pasak. Dan lagi-lagi ketika di dalam itu mereka kayak ke bawah angin. Dan singkatnya angin mulai agak pelan dan akhirnya mereka cobalah buat ngebenerin pasak. Dan pas ketika mereka keluar mereka kaget bahwa tenda mereka udah pindah tempat atau bukan di tempat pas ketika mereka lagi ngediriin tenda. Mereka kayak heran. Anjir, angin sekenceng apa bisa ngegeser kita gitu kan. Wah ini udah gak logis. Dari situ Udin tuh bilang yuk kita turun yuk, ini beneran udah gak logis gitu kan, udah gak bener-bener, udah di luar nalar lah gitu kan. Cuman Ucup lagi-lagi tambeng, udah santai aja gitu kan, gak bakalan lah, udah toh juga kayaknya udah tenang nih, toh yaudah kita tidur aja gitu kan, besok biar kita bisa summit gitu. Lagi-lagi Ucup dengan pendiriannya nggak mau turun gitu kan. Dan nggak lama mereka ya udah deh gitu kan, teman-temannya lagi-lagi nurut, mereka cobalah buat tidur setelah mindahin tenda. Dan pas lagi tidur kayak gitu, mendadak temennya itu ngedenger suara orang kayak ngusir, Pergi kalian dari tempat ini. Udin itu ngedenger kan, kirain jadi kayak mereka tidur tapi kondisi mata mah merem, tapi mereka ngedengerin gitu. Dikirain cuman Udin doang. Udin tuh langsung kayak ngedengerin dan suara itu tetap ada. Suara ngusir itu tuh kurang lebihnya sekitaran 7-8 kali. Dan tiba-tiba langsung Noel di sebelahnya, teman satunya gitu kan. Lu denger nggak? Ah lu belum tidur Din? Iya gue denger nih. Dan ternyata semua denger, termasuk si Ucup juga. Dari situ Udin gak banyak pikir dong. Udah yuk kita turun aja. Lu mau di sini silahkan gue tinggalin, tapi gue bertiga gue bakalan turun. Dan ketiga temennya ini benar-benar pengen turun. Dan itu udah benar-benar seolah kayak diusir gitu kan. Dan ya Ucup pun mau nggak mau kan, dia pun harus ya udah deh gue juga turun gitu kan. Akhirnya mereka bongkaran itu sekitaran jam 1:30-an. Mereka bongkaran dan pas selesai bongkaran tiba-tiba anginnya mendadak kenceng dan itu diguyur sama hujan. Kayak hujan kabut sih, bukan hujan yang deras kayak biasanya, tapi ini hujannya tuh kayak hujan kabut. Dan yang paling parah adalah hujannya itu nimpah ke badan mereka, itu sakit banget. Hujannya tuh kayak gede-gede banget gitu kan. Ya lu tahu kan kalau lu bawa motor nih tiba-tiba kena muka gitu air hujan kan kadang-kadang suka sakit, dan itu lebih dari kayak gitu. Sakit banget. Akhirnya mereka ngebentangin flysheet buat di atas gitu kan, buat nutupin doang palanya, dan mereka diem aja nih. Dan itu angin kenceng banget. Mereka tuh kayak seolah-olah mau ke bawah. Dan lagi-lagi disusul dengan suara, kalian harus pergi, kayak diusir gitu kan. Dan bener aja dong, pas lagi ada suara kayak gitu, gak lama ada sesosok tinggi besar itu jalan dari kawah dong. Dan jalannya tuh kayak ngedekatin mereka. Dan mereka ngerasa kalau si sosok ini jalan itu sampai ngegeterin bumi atau kayak gempa gitu kan. Dan dari situ melotot ke mereka berempat kan. Sosok itu cuman bilang saya nggak suka dengan orang ini gitu. Mereka bingung kan, orang ini tuh siapa, karena mereka ada berempat gitu. Mereka tuh saling celangak-celinguk, nengok kiri kanan karena mereka nggak tahu gitu. Dan ternyata si sosok ini tuh langsung nunjuk ke arah si Ucup. Dari situ tuh ketiga temennya tuh langsung panik dong. Yuk kita turun yuk, paksain gak apa-apa dah ada angin. Akhirnya mereka turun dan sosok itu tuh kayak ngikutin dari belakang. Walaupun jalannya tuh pelan dan langkah mereka tuh cepat gitu, tapi kok kayak ada terus di belakang. Dan pas lagi jalan terus lari-lari kayak gitu, ternyata mereka di jalannya itu dipegat sama yang namanya, dihalangin dengan yang namanya pocong gitu kan. Sosok pocong itu ngalangin jalan mereka.
Dan pocong itu cuman bisa ngeliat dan matanya itu tajam ngarah ke arah si Ucup ini. Dari situ mereka berempat panik karena mereka bingung kan. Mereka juga belum bisa ngadepin sosok yang kayak gini. Apalagi ini kejadian pertama mereka diteror parah banget kayak gini. Di depan pocong, di belakang ada sosok gede, ke kanan juga takut kena jurang, kiri juga takut jurang gitu kan. Mereka tuh cuman bisa berdoa doang. Dan akhirnya mulailah keluar omongan-omongan kasar dari teman-temannya ini, yaitu ya bisa dibilang si Udin. Gue bilang juga apa dari tadi turun, lu tambeng banget sih, lu ngelakuin apa lu gini-gini gitu kan. Gue nggak ngelakuin apa-apa, biasa aja, bla 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 gitu kan. Dari situ tuh bingung, ini gimana nih, kita terabas atau gimana. Akhirnya ya udah gue yang depan gitu kan. Akhirnya Ucup ini jalan di bagian yang paling depan posisinya. Walaupun jelas banget pocong di tengah-tengah jalan dong. Ucup tuh ngehindar sebenarnya, kayak jalan kan memang nggak terlalu kecil kan, dia ngehindar agak sebelah kirinya sambil nunduk. Tapi yang paling parah pas udah papasan ternyata dia kayak nabrak sesuatu, dek, dan itu kayak dihalangin. Dan pas Ucup nengok ke bawah, ternyata sosok pocong itu bener-bener nggak bisa dilewatin dong. Dan ketiga temennya yang di belakang langsung panik dong dan teriak sekencang-kencangnya, pocong gitu kan. Ketiga temennya akhirnya kabur ke depan. Yang anehnya 3 temennya ini bisa ngelewatin itu, tapi Ucup nggak bisa ngelewatin. Ucup coba lari ke sono ke sini, walaupun sosok pocong itu diem di tempat, tapi Ucup tuh kayak nggak bisa lewat gitu kan. Kayak nggak bisa lewat. Ucup langsung mulailah keluar air mata, kayak mulai panik gitu kan, sambil nangis, tolong gitu kan. Dan Ucup tuh cuman bisa ngeringguk begini doang gitu, nggak berani nengok kiri kanan atau apalagi sampai ngeliat kiri kanan jalannya. Dan pas lagi ketakutan kayak gitu, tiba-tiba kayak ada sosok tangan gitu narik dia, dan Ucup itu kondisinya diseret, ditarik, dan Ucup masih kayak gini aja. Dan yang paling parah, ada yang narik kayak gitu tuh, misalkan ditarik nih salah satunya dia ke bawah gitu kan, ke bawah jalur, tapi di sisi lain ada yang narik juga ke atas. Jadi kayak ditarik atas sama bawah aja. Ucup sampai kesakitan tangannya, sedangkan satu tangannya tuh masih kayak gini aja. Jadi yang satu itu narik kayak bagian bajunya ini nih, tapi yang satunya tuh narik tangan. Dan Ucup tuh tangannya tuh kayak berasa mau copot, sakit. Ucup tuh cuman bisa teriak kayak gitu doang. Ucup cuman bisa teriak sakit-sakitan doang. Dan ternyata yang di ini tuh, Cup, sadar Cup, istighfar lu. Cup coba ngedenger karena suaranya nggak asing gitu, dan nengok ke arah itu, ternyata itu temennya. Dan pas dilihat, ternyata bener aja, salah satu tangannya itu dipegang dengan sosok yang tinggi gede itu, nggak tahu apaan. Dari situ tuh Ucup cuma nangis dan bilang, tangan gue di sebelah ditarik sama sosok nggak jelas. Tangan gue sebelah ditarik sama sosok demi, tolongin gue Din. Udin pun langsung nengok dong, dan ternyata Udin pun ngeliat gitu kan. Akhirnya Udin tuh cuman bisa doa dalam hatinya, udah lepasin temen gue. Sosok itu cuman bilang, temen lu nggak boleh pulang dan harus netap di sini. Dari situ tuh bingung kan, waduh. Dan gak lama alhamdulillahnya ternyata ada pihak base camp atau dari bawah itu yang nolongin gitu kan. Kalian kenapa? Dan pas ditengok lagi sosok tiba-tiba hilang. Dan mereka berdua tuh cuman bisa nangis doang gitu kan. Yaudah buru-buru turun. Kalian sudah diperingatin buat turun, kenapa nggak turun? Dari situ tuh mereka tuh kayak, ya memang salah gitu kan. Akhirnya cuman diem doang. Dan sampai di base camp, akhirnya mereka nyeritain lah tentang kejadian apa yang dialamin ketika ada di area camp. Dan kejadian itu masih belum berakhir nih. Ternyata pas turun itu Ucup punya tanda, atau bisa dibilang ada bekas pegangan dari tangan si sosok itu. Tangan kan segini nih, jadi bekasnya tuh segini nih, gede banget gitu, kayak nutupin pergelangan tangan dari bagian sini sampai sini tuh, sampai otot ininya. Itu kayak gede banget cengkramannya kan, lu bayangin aja itu sosoknya segede apa, agak hitam, agak memerah dikit gitu kan. Dan temennya tuh sadar kalau tangannya tuh agak nggak normal, atau dari warnanya tuh kurang normal gitu kan. Cup, itu kenapa?
nggak tahu nih kayaknya bekas dari itu dah, jadi kita pulang yuk gitu kan. Nah mereka pulang itu dalam kondisi sekitaran jam 5 karena mereka pun nggak mau lama-lama di situ dan mereka pun udah trauma dan benar-benar ketakutan parah, dan memang udah dikasih saran buat si pihak base camp itu sebenarnya ya udah nanti aja pagi gitu, cuman mereka kekeh buat pulang, akhirnya pulang lah. Dan singkat ceritanya sampai di rumah ternyata kondisi orang tua dari si Ucup sakit parah, dan itu tuh udah diriung atau bisa dibilang dikelilingi sama banyak orang gitu kan. Dan dari situ tuh Ucup bener-bener dihabisin. Dan kenapa alasannya? Orang tuanya atau ibunya ini nggak ke rumah sakit gara-gara uangnya itu nggak ada. Dan lu tahu uangnya siapa yang make? Ya bener, uangnya itu dipakai sama si Ucup. Ucup itu langsung nangis sekencang-kencangnya. Dan alhamdulillahnya keburu datanglah kakaknya Ucup dan beberapa keluarganya gitu kan. Dan alhamdulillah langsung dibawa ke rumah sakit, walaupun dengan kondisi orang tuanya tuh bisa dibilang ya sakit-sakitan terus gitu, dan memang udah usianya gitu kan, dan memang udah punya gejala penyakit apa sih, komplikasi gitu kan. Dan sekitaran 2 bulan atau 3 bulan dari kejadian itu tuh tiba-tiba ibunya Ucup itu almarhum gitu kan. Dan dari situ Ucup bener-bener nggak bisa maafin dirinya sendiri. Ya mungkin ya udah sakit tuh memang udah kehendak dari yang di atas gitu kan, udah meninggal. Tapi kan Ucup tuh ngerasa bersalah tuh gara-gara ya awal mulanya tuh nggak buru-buru ke rumah sakit gara-gara uangnya tuh dipakai. Dan yang paling parah adalah bekas dari pegangan dari tangan si sosok itu tuh masih ngebekas ada di tangannya. Walaupun nggak terlalu jelas, tapi Ucup ngerasa ada kayak item-item gimana gitu kan. Dan keluarganya tuh sempet nanya kenapa kayak gitu kan. Tapi Ucup nggak nggak ngasih tahu. Dan benar-benar pada saat itu tuh pada saat nyampe itu Ucup tuh benar-benar dihabisin, entah itu sama tetangganya, maksudnya dihabisin itu diomelin lah ya sama tetangganya, bahkan sama keluarganya juga gitu. Lu mah udah pengangguran malah nyusahin orang tua gitu kan, bukannya ngebantuin nolongin, malah lu malah enak-enakan main. Dari situ Ucup pun langsung gantung carrier dan gak naik ke gunung manapun lagi. Walaupun kejadian itu udah dilewatin 1-2 tahun, Ucup kepengenan sih naik gunung, tapi ya udahlah gue gak mau naik gunung lagi, dan gue pun udah bener-bener gantung carrier. Nah menurut lu ceritanya tuh kayak gimana? Seru kan? Udah pasti. Tapi pelajaran yang bisa diambil dari sini adalah pentingnya izin dengan orang tua. Maksudnya izin dengan orang tua tuh gimana ya? Ya sebenarnya ada beberapa pendaki yang nggak bilang sama orang tua, termasuk gue pun kadang-kadang bisa bolos atau bisa nggak izin sih. Tapi dengan catatan ya kondisi orang tua lu sehat, lu nggak nyusahin. Lu kalau mau naik gunung jangan suka minta duit orang tua, apalagi sampai maksa minta sekian itu jangan gitu. Dan hal yang paling penting ketika lu minta izin sama orang tua itu, biar orang tua lu tahu lokasi anaknya tuh kemana. Toh lu mau kerja misalkan lu orang luar kota nih, gue mau kerja di Jakarta mak gitu kan, toh orang tua lu tahu kan lu kerja di Jakarta. Jadi kalau lu kenapa-napa pun orang tua lu tahu harus nyusulin lu tuh kemana gitu. Nah sama halnya ketika lu naik gunung, kalau lu izin mau ke gunung A, misalkan ke gunung Pulau Sari ini, ya orang tua lu kalau misalkan lu nggak pulang 3-5 hari bahkan sampai 1 minggu, jadi orang tua lu tuh tahu harus nyari kemana. Itulah salah satu alasannya kenapa naik gunung itu wajib pamitan dengan keluarga. Walaupun nggak dengan keluarga, setidaknya ada temen lu yang tahu gitu. Pentingnya untuk pamitan dengan orang-orang terdekat atau dengan keluarga. Dan yang lebih penting adalah jangan pernah suka memaksakan. Kalau memang lu nggak punya duit, ya udah nggak usah dipaksain, apalagi sampai berani panjang tangan nyolong duit orang tua gitu kan. Karena orang tua kan ya tahu sendirilah kebutuhannya banyak buat ngasih jajan lu, makan dan lain-lain, tiba-tiba lu colong, itu nggak baik juga. Ya kalau lu pengangguran ya udah cepet-cepet cari kerja biar bisa lu beli sesuatu yang lu pengen, dan lu pun bisa jalan-jalan kemanapun yang lu suka gitu. Ya mungkin cerita ini cukup sekian. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.